Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini, bro, Dev pesan THR. Buat Dev yang udah baik, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4854-4858. Pria parubaya itu juga melihat bahwa Dev telah mencapai ujung panah, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Meskipun kamu memiliki busur Raja Dewa, dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa menariknya lagi, kan? Pria parubaya itu mencibir. Meskipun Dev benar-benar tidak dapat menarik busur Raja Dewa sekarang, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Pada saat terakhir, dia tahu bahwa masih ada bagian bawah Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak peduli, ada juga Tuan Si. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakan busur Raja Dewa, kamu tidak bisa membunuhku. Dev tersenyum acuh tak acuh. Benarkah? Coba saja. Setelah berbicara, tubuh pria parubaya itu meledak dengan energi jahat yang mengepul dan langsung menuju Dev. Tuan Chen, untuk orang seperti itu, aku saja yang akan menghadapinya. Sebuah suara terdengar, dan sosok Caesar Lin muncul. Bagaimana dengan hantu cakar merah tua? Dev menatap Caesar Lin dengan heran dan bertanya. Mati. Caesar Lin melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kepala terbang keluar, itu adalah lelaki tua dengan cakar merah. Kaisar Kota Matahari dan Bulan yang bermartabat, jika bahkan antek kecil dari Raja Empat Neraka tidak dapat saya penggal, bagaimana Kota Matahari dan Bulan bisa disebut kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia? Setelah Caesar Lin selesai berbicara, dia melihat pria parubaya bertanduk satu itu dengan lambaian telapak tangannya yang tiba-tiba, dan energi jahat yang mengepul menghilang seketika. Setelah melihat ini, Dev memanfaatkan kesempatan ini dan meluangkan waktu untuk beristirahat. Pertempuran ini benar-benar menghabiskannya terlalu banyak energinya. Biksu tingkat 4 alam Mahayana, sudah sangat bagus untuk bisa berdiri dalam huru-hara para biksu transformasi negeri peri seperti ini. Kaisar Lin, kamu baru saja melalui pertempuran besar, dan kamu sama sekali bukan lawanku. Kata pria parubaya bertanduk satu itu. Bukankah kamu baru saja bertengkar hebat? Apakah itu lawan atau bukan, saya tidak akan tahu sampai saya mencobanya. Caesar Lin tersenyum dingin. Boom! Setelah berbicara, saat Kaisar Lin menunjuk dengan pedang, langit dan bumi tiba-tiba memudar. Tekanan yang menakutkan itu seperti sungai surga yang mengalir deras, dan kehampaan dalam radius 100 kaki dipenuhi dengan retakan halus. Cahaya pedang emas belum menyentuh pria bertanduk satu parubaya itu, dan roh jahat yang mendidih di sekitarnya telah dihancurkan menjadi 3 poin. Kutukan pelangu emas matahari dan bulan. Pupil pria parubaya bertanduk satu berkontraksi, dan kabut hitam yang terjalin pada pria bertanduk satu tiba-tiba meroket, dan tubuhnya yang semula padat berubah menjadi nyala api hitam yang mengalir. Api aneh ini berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan di kehampaan, menelan kebenaran yang luas dalam cahaya pedang Caesar Lin. Iblis hitam dari Raja Empat Neraka yang melahap nyala api hati. Caesar Lin mencibir, kamu berani memamerkan trik mengukir serangga di depan Kaisar. Taktik tangan kirinya tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang emas terang yang asli tiba-tiba menjadi merah 3 titik. Matahari keemasan yang besar tiba-tiba terbit di antara langit dan bumi, dan Yang-Yan yang terik menghanyutkan seperti air terjun. Nyala api hitam menjerit keras saat menghirup sinar matahari, dan wajah hantu itu langsung berubah menjadi kehampaan. Apa? Pria parubaya bertanduk satu itu menunjukkan sosoknya, sisik di lengan kanannya telah berubah, dan matanya penuh ketakutan. Pria parubaya bertanduk satu dengan wajah dingin, setelah menarik napas dalam-dalam, perlahan merentangkan telapak tangannya. Boom! Di antara langit dan bumi, sebuah tombak yang sangat gelap muncul di tangannya. Tombak jiwa darah, ini agak menarik, sepertinya dia telah dipukuli hingga marah. Tuan Muda Ming tersenyum tipis saat melihat tombak di tangan pria parubaya bertanduk satu itu. Pria parubaya bertanduk satu itu tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan seteguk esensi dan darah pada pria bertanduk satu itu. Tombak gelap yang ditutupi duri benar-benar menunjukkan garis-garis berdarah, dan raungan ribuan roh hantu samar-samar keluar. Pengorbanan jiwa darah. Wajah Caesar Lin tampak serius, ini adalah seni terlarang dari Raja Empat Neraka, yang untuk sementara dapat meningkatkan tingkat kultivasi hingga 30%, dengan mengorbankan umur 100 tahun.
Sebelum suara itu jatuh, pria parubaya bertanduk satu itu berubah menjadi pita berdarah. Dengan ayunan tombak, kehampaan itu pecah dengan celah sepanjang beberapa kaki, dan rantai berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari celah kehampaan, menjerat Caesar Lin dengan bau tengik. Matahari dan bulan berputar, berhenti. Tangan Caesar Lin memiliki segel yang rumit, dan bayangan gagak emas beroda 9 tiba-tiba muncul di belakangnya. Nyala api yang menyala-nyala membentuk alam yang mutlak, dan rantai berwarna darah itu diuapkan menjadi darah sebelum bisa disentuh, dan tubuh tombak itu telah menusuk tenggorokan Caesar Lin seperti ular berbisa yang memuntahkan bisa. Suara benturan emas dan besi mengguncang langit, dan tangan kanan Caesar Lin, yang menunjuk ke pedang, bertabrakan dengan tombak, dan percikan api meledak. Bumi di bawah kaki mereka berdua runtuh tiba-tiba, dan pegunungan serta hutan dalam radius 100 mil berubah menjadi debu setelah energi tersebut. Keras kepala. Caesar Lin tiba-tiba menunjuk dengan telapak tangannya, dan simbol matahari dan bulan yang muncul di telapak tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Putaran matahari keemasan dan bulan purnama putih keperakan itu saling terkait dan berputar di belakangnya, membentuk diagram Tai Chi tentang Yin dan Yang. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat tulang-tulang pria parubaya bertanduk satu itu berderak seperti kacang. Dev ingin pulih dengan cepat, dan berbagai sumber daya dari cincin penyimpanan segera dia diserap. Dia harus pulih secepat mungkin, kalau tidak dia takut akan bahaya, karena Tuan Muda Ming belum bergetak. Dia tidak tahu apakah orang ini masih bisa menarik perhatian orang. Pada saat yang sama, Dev terus memperhatikan Caesar Lin, dan kekuatan ledakan Caesar Lin juga melebihi imajinasi Dev. Memang tidak biasa untuk bisa menjadi kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia. Untungnya, kota matahari dan bulan adalah pintu masuk istana naga langit, jika tidak, Dev tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya. Kutukan diagram kota matahari dan bulan. Saat Caesar Lin berteriak keras, diagram Yin Yang Tai Chi tiba-tiba ditekan. Pria bertanduk 1,5 baya itu meraung putus asa, kabut hitam di sekujur tubuhnya hancur menjadi ketiadaan, dan hantu di tombak berdarah itu dibakar oleh Yang Yan dan menjerit lagi dan lagi. Saat diagram Tai Chi hendak menghancurkannya, tanah tiba-tiba memecahkan mulut jurang yang besar, dan tangan tulang Senbai yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah, tiba-tiba menahan penekanan diagram Yin Yang Tai Chi. Mau pergi. Caesar Lin mencibir, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan tampak lemah, tetapi ketika menyentuh tanah, itu berubah menjadi 1000 filamen pedang, langsung memotong semua tangan tulang dalam radius 100 kaki menjadi bubuk. Pria parubaya bertanduk satu mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam jurang, tetapi sosok Caesar Lin tampak seperti hantu di tepi jurang. Bermain di depan kaisar. Caesar Lin mengulurkan tangannya dan menekannya ke tepi jurang, dan Yang Yan yang menakutkan menyebar di sepanjang urat bumi. Seluruh negeri tanpa ilusi tiba-tiba berguncang hebat, dan jeritan keras dari pria bertanduk satu parubaya itu datang dari dalam tanah, dan kemudian sosok hitam hangus terlempar keluar dari tanah seperti bola meriam. Kaisar Lin, kamu benar-benar layak mendapatkan reputasimu. Pria parubaya bertanduk satu itu bermandikan api, bertanduk satu terbelah dua, dan mata julingnya menatap Caesar Lin. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Hahaha. Sebelum suara itu jatuh, dia meraih jantungnya dengan tangan kosong. Tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti bola, dan garis-garis berwarna darah di tanduknya menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak bagus. Itu akan meledak. Dev tiba-tiba bangkit, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Seluruh tubuh pria parubaya bertanduk satu itu meledak, dan bintik-bintik cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti kunang-kunang, tetapi mereka berubah menjadi seringai mengerikan saat mereka menyentuh bumi. Jie! 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 Kaisar Lin, nikmati kutukan Raja Empat Neraka. Seringai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerkam Caesar Lin, tapi dia berteriak saat menyentuh tubuhnya setinggi 3 kaki. Melihat simbol matahari dan bulan muncul di tengah alis Caesar Lin, dan seringai itu berubah menjadi asap biru saat mereka menyentuhnya. Hanya sejumlah kecil yang menembus pertahanan dan melekat pada lengan Caesar Lin. Sialan! Wajah Caesar Lin sedikit berubah, dan kristal es langsung terbentuk di lengan kanannya yang menempel. Setelah melihat ini, Dev segera menghancurkan jimat batu giok, dan kemudian api pamungkas langsung menutupi seluruh langit, dan api pamungkas membakar seringai yang tersisa. Kaisar Lin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Meskipun Dev belum pulih sepenuhnya, saat ini, dia harus membantu Caesar Lin. Tuan Chen, tidak perlu. Caesar Lin tiba-tiba memotong lengan baju yang terkikis dengan jari-jarinya, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti besi.
Terlihat simbol matahari dan bulan menyebar dari tengah alis Caesar Lin ke seluruh lengan kanan, dan garis-garis hitam itu meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Badut pelompat balok dari Raja Empat Neraka ini, apakah mereka benar-benar bisa mengutuk pelangi emas Kaisar Matahari dan Bulan? Dia menatap Dev, Tuan Chen, jangan sesuaikan pranayama Anda, masih ada ombak di sini yang masih belum tenang. Saat Dev hendak berbicara, bumi tiba-tiba berguncang lagi. Lusinan sosok yang diselimuti kabut hitam bergegas keluar dari jurang, dan pemimpinnya ternyata adalah Tuan Muda Ming. Dia melihatnya menginjak kapal perang tulang putih, diikuti oleh 4 peti mati yang memancarkan aura menakutkan. Kaisar Lin memiliki teknik yang bagus, tapi sayang sekali. Tuan Muda Ming tersenyum murung, kamu ketahuan. Tuan Muda Ming tidak pernah menatap Dev, dia merasa ancaman terbesar datang dari Caesar Lin. Kaisar Kota Matahari dan Bulan, kekuatan ketiga di dunia surga dan manusia, itu yang bisa dikatakan dengan santai. Kekuatan Caesar Lin tidak rendah, jadi dia jarang sedikit cemburu. Tapi sekarang, setelah 2 perang besar, Caesar Lin telah mencapai ujung panah. Pria tercela, dibandingkan dengan ayahmu, kecuali berpura-pura hebat, kamu benar-benar tidak sebagus dia. Caesar Lin memandang Tuan Muda Ming dengan ekspresi marah. Apa yang kamu bicarakan sekarang, sudah terlambat. Tuan Muda Ming mencibir. Lalu dia melambaikan tongkat tulang putih, dan keempat peti mati itu tiba-tiba terbuka. Aura mengerikan dari roh jahat dan kejahatan mengalir ke langit, dan 4 mumi dengan baju besi neraka perlahan bangkit, mata cekung mereka berbenturan dengan api fosfor hijau. Mayat roh jahat. Mata Caesar Lin berkontraksi, beraninya kamu memanggil mayat roh jahat kuno. Jie, Kaisar Lin memiliki penglihatan yang bagus. Tuan Muda Ming mengangguk, lalu menunjuk kepada Dev dengan tongkatnya, bukan cuma kota matahari dan bulanmu yang akan dihancurkan hari ini, tetapi kepala menantumu Dev, juga akan ditentukan. Saya ingin dia memiliki ingatan yang panjang. Di dunia ini, hanya aku yang boleh menjadi orang yang berpura-pura. Keempat mayat roh jahat itu tiba-tiba terbakar, dan kehampaan yang mereka lewati terkondensasi oleh embun beku. Yang Caesar Lin meroket ke seluruh tubuhnya, tetapi dia ditekan hingga 30% pada saat bersentuhan dengan mayat roh jahat itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada ratusan roh hantu yang tersegel di setiap mayat roh jahat, dan jeritan keras membuat gendang telinga orang-orang yang bertarung langsung sakit. Dev berdiri bersandar, dan busur Raja Dewa berdengung. Tetapi ketika dia mencoba menarik tali busurnya, ada rasa sakit yang tajam di dadanya. Dev berlutut dengan satu lutut, wajahnya pucat seperti kertas, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Harga mati-matian menggunakan busur Raja Dewa telah muncul. Jika senjata ajaib semacam ini tidak digunakan dengan baik, itu akan menggigit kembali. Pada saat ini, meskipun Dev memiliki busur Raja Dewa ada di tangannya, sulit untuk mengerahkan kekuatannya karena gangguan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan mencoba memaksakan kekuatan spiritualnya, tetapi dadanya terbalik, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Setelah melihat ini, hati Caesar Lin menegang, dan dia melirik Dev dengan bingung. Pada saat ini, mayat roh jahat melihat kekurangan itu, melambaikan tangannya yang kering memancarkan cahaya hijau samar, dan menabrak Caesar Lin dengan ganas. Caesar Lin melintas ke samping, tapi bahunya masih digosok oleh kekuatan dingin, pakaiannya langsung tertutup lapisan tipis krim, dan kulitnya berubah menjadi ungu. Kaisar Lin, hari ini adalah tanggal kematianmu. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal perang tulang putih dan tersenyum penuh kemenangan. Tongkat kerangka di tangannya berayun semakin cepat, memerintahkan 4 roh jahat dan lusinan prajurit tulang, mengelilingi Caesar Lin dan Dev. Caesar Lin menarik napas dalam-dalam, dan cahaya matahari, bulan, dan pelangi keemasan meroket ke seluruh tubuhnya lagi, mencoba menerobos pengepungan yang berat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan bayangan gagak emas beroda 9 di belakangnya bersinar terang. Setiap gagak emas membuat gagak yang keras dan jernih, dan terik matahari seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang menghantam roh jahat dan aura jahat di sekitarnya. Matahari dan bulan berotasi, dan alam semesta berguncang. Caesar Lin mengeluarkan teriakan keras, dan seberkas cahaya keemasan yang mengandung kekuatan maskulin yang tak ada habisnya membumbung tinggi ke langit, langsung menyelimuti mayat roh jahat di dalamnya. Mayat roh jahat itu mengeluarkan raungan menyakitkan di Yang Yan, baju besi di sekujur tubuhnya mulai meleleh, dan roh-roh hantu yang tersegel di tubuhnya juga melepaskan diri dari belenggu satu demi satu, berubah menjadi kehampaan di Yang Yan. Namun, 3 mayat roh jahat lainnya menyerang pada saat yang sama sementara kekuatan lama Caesar Lin baru saja habis dan kekuatan barunya belum lahir. Tombak hitam, bilah tulang, dan rantai besi di tangan mereka terbungkus udara dingin yang mengepul, menusuk Caesar Lin dari berbagai arah.
Mata Caesar Lin dingin, sosoknya tidak menentu seperti hantu, menghindari serangan di tengah bahaya. Mengambil keuntungan dari perhatian Caesar Lin pada sebagian besar musuh, Dev menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, duduk bersila, dan dengan cepat pulih. Dev menjalankan teknik meditasi dengan sekuat tenaga, dengan panik menyerap roh-roh jahat di sekitarnya, sehingga dia bisa pulih dan membantu Caesar Lin mengurangi tekanan. Pada saat ini, pertempuran di negeri tanpa ilusi masih berlangsung, dan kedua belah pihak tampaknya haus darah. Saat Dev sedang dalam masa pemulihan, ada banyak mata yang menatapnya dengan niat jahat, bagaikan binatang buas yang memata-matai mangsanya secara rahasia. Dev tahu bahwa orang-orang ini sedang mengincar busur Raja Dewanya. Begitu pihaknya menunjukkan tanda-tanda kekalahan, sekelompok orang akan langsung mengerumuninya. Dev, kamu baik-baik saja. Gabriel muncul dan keluar dari tangga. Ketika dia melihat kekuatan Dev terus pulih, dia berkata dengan panik. Aku tidak bisa mati. Bagaimana keadaanmu di tangga itu? Dev bertanya. Oh, jangan bahas itu. Dunia di dalam tangga telah berubah. Gua Xianzun telah hilang. Aku bertahan di lantai 4 sampai sekarang, dan tidak ada cara untuk melewatinya, jadi aku keluar. Gabriel mendesah. Saudara Gabriel, lindungi aku dulu. Aku harus cepat pulih. Ada banyak orang di sekitar sini yang menatapku dengan penuh nafsu. Dev meminta Gabriel untuk melindunginya. Jika tidak, jika seseorang menyerang Anda saat Anda sedang dalam pemulihan, Anda akan mendapat masalah. Oke. Gabriel mengangguk. Tepat ketika Dev hendak pulih, Kaizen, Baelish dan yang lainnya muncul bersama orang-orang dari kota matahari dan bulan. Mereka bertarung melawan keluarga Huo dan 3 sekte besar. Mereka awalnya berada di posisi unggul. Namun, tindakan 8 pendekar pedang Gunung Iblis membuat kota matahari dan bulan langsung merasakan tekanan. Dalam pertempuran ini, 5 biksu transformasi negeri peri dari kota matahari dan bulan tewas, dan bahkan Aegon pun tewas di bawah pedang lawan. Namun, 3 sekte besar dan keluarga Huo tidak jauh lebih baik, dan mereka juga kehilangan banyak master. Dev memandang Kaizen dan yang lainnya, yang hampir semuanya terluka, dan matanya penuh amarah. Raja 4 Neraka, 3 sekte besar, keluarga Huo. Dia ingin membuat kekuatan ini menghilang dari dunia surga dan manusia selamanya. Di depan dada Dev, kristal naga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan teknik konsentrasi hati berjalan ke tingkat yang gila. Semua energi yang dapat diserap di seluruh negeri tanpa ilusi mengalir ke tubuh Dev. Bahkan tangga menuju surga, yang tadinya kokoh seperti batu, bergetar sedikit pada saat ini. Mata Dev berubah menjadi merah darah. Ah! Setelah raungan marah, langit dan bumi di negeri tanpa ilusi langsung tertutup oleh awan gelap. Setelah melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang berhenti. Apa ini? Awan petir. Mungkinkah Tuan Chen akan menerobos lagi? Shrio menatap awan gelap yang menutupi langit dengan heran, perasaannya luar biasa. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja membuat terobosan. Jika dia berhasil lagi sekarang, itu sungguh membagongkan. Gabriel, Kaizen dan yang lainnya menatap Dev dengan kaget. Pada saat ini, Dev seperti orang gila, matanya merah, dan aura pembunuh yang haus darah di tubuhnya sepertinya ingin membantai seluruh dunia surga dan manusia. Tuan Muda Ming menatap dunia yang tiba-tiba menjadi gelap, dan alisnya sedikit berkerut. Tuan Muda Ming, apakah Dev akan menerobos? Yujin Huo bertanya dengan kaget saat dia merasakan awan guntur menutupi langit. Awan petir yang mengerikan. Bagaimana mungkin seorang biksu alam Mahayana bisa memicu terobosan dengan awan petir seperti ini? Vince Qian juga terkejut. Tuan Muda Ming tidak berbicara, tetapi menatap Yujin Huo dan Vince Qian, apakah kalian masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kedua pria itu saling memandang dengan ekspresi canggung. Mereka juga kehilangan banyak master dalam pertempuran dengan kota matahari dan bulan. Jika 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak bergabung dengan mereka, kerugian mereka pasti akan semakin besar. Sekarang setelah pertempuran besar, semuanya berada dalam kondisi lemah. Melihat pertempuran mengerikan di hadapan mereka, jika mereka ikut serta, mereka mungkin akan mati hanya dalam beberapa gerakan. Tuan Muda Ming, meskipun aku tidak bisa bertarung lagi sekarang, aku bersedia memanggil leluhur keluarga Huo dan bertarung untukmu dengan seluruh kekuatanku. Yujin Huo berkata. Tuan Muda Ming mengangguk puas, dan dengan lambaian tangannya, sekantong besar batu peri muncul di depan Yujin Huo. Di sini ada 500.000 batu roh peri. Ada cukup sumber daya bagi mereka yang setia kepada Raja 4 Neraka. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sombong. Yujin Huo mengambil tas penyimpanan itu dengan tangan gemetar, merasa amat gembira. Dengan 500.000 batu roh peri ini, keluarga Huo akan mampu melatih lebih banyak lagi master transformasi negeri peri.
Yujin Huo menyimpan tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan token keluarga Huo, dan kemudian meneteskan darah ke dalamnya. Ledakan. Dari token keluarga Huo, seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, keagungan yang mengerikan melanda langit dan bumi, dan semua orang merasakan kekuatan yang menindas ini. Semua orang melihat ke arah kolom cahaya. Pada saat ini, Dev sedang mengalami kesengsaraan guntur, dengan guntur dan kilat bergulung-gulung di awan. Caesar Lin, Taois Wallace dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Apakah Tuan Muda Ming punya pembantu di belakangnya? Semua orang mulai gugup. Mayat-mayat roh jahat di depan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Kalau pihak lain datang dengan master lainnya, bagaimana mereka bisa melawan? Saat tekanan semakin dekat, seorang pria parubaya berjubah hijau perlahan muncul. Pria parubaya itu kurus dan sama sekali tidak tampak seperti seorang master. Jelaslah pula bahwa pria parubaya ini bukanlah jati dirinya yang sebenarnya, dan auranya sama sekali tidak dapat menampakkan alam maupun kekuatannya. Saat menghadapi pria parubaya yang muncul, Tuan Muda Ming juga sedikit tertegun, dan ekspresi pemberontakannya juga mereda. Ada apa? Pria parubaya itu menatap Yujin Huo dan bertanya. Leluhur, keluarga Huo saya sedang dalam masalah. Yujin Huo berkata. Namun, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku bukan leluhur keluarga Huo. Token keluarga Huo milikmu hanya bisa memanggil karakter sepertiku untuk membantumu. Jelaslah bahwa pria parubaya ini bukanlah leluhur keluarga Huo, dan dia tampaknya juga bukan orang yang sangat berkuasa di keluarga Huo. Yujin Huo tertegun dan sedikit bingung. Lagi pula, setelah dia menjadi kepala keluarga Huo, token ini telah diwariskan dari leluhurnya. Konon katanya saat keluarga Huo dalam kesulitan, mereka bisa memanggil leluhur keluarga Huo. Melihat ekspresi Yujin Huo, pria parubaya itu menjelaskan, nama saya Joseph Huo, dan saya adalah penatua keluarga Huo. Anda hanyalah cabang dari keluarga Huo, dan Anda masih ingin memanggil leluhur. Bukankah itu lelucon? Ketika Yujin Huo mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi rasa malu. Mereka memang cabang dari keluarga Huo. Tahukah Anda, banyak keturunan langsung keluarga Huo yang bertugas di 10 istana. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya garis keturunan langsung keluarga Huo. Hanya ada satu orang tua, dan dia bahkan bukan wujud aslinya, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang hadir dapat menandinginya. Penatua Huo, keluarga Huo kami di dunia surga dan manusia kini tengah menderita bencana dahsyat. Tolong bantu selamatkan kami. Yujin Huo berkata. Yujin Huo melirik semua orang di lapangan, melihat bencana guntur yang terjadi hari itu, dan ekspresinya menjadi serius. Di antara para kultivator di dunia surga dan manusia, apakah ada yang dapat memicu kesengsaraan guntur seperti itu? Joseph Huo sedikit mengernyit. Penatua Huo, anak itu yang menyebabkan kesengsaraan guntur. Sekarang dia sedang mengalami kesengsaraan guntur itu. Yujin Huo menunjuk Dev dan berkata. Faktanya, meskipun tidak ada seorang pun yang mengatakannya, Joseph Huo tetap bisa mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak buta dan masih bisa melihat siapa yang tersambar petir. Dia baru berada di alam Mahayana, tetapi dia telah menarik kesengsaraan guntur yang mengerikan. Anak itu jelas bukan orang biasa, dan dia tampaknya memiliki darah dari 3 klan. Kenapa kamu memprovokasi orang seperti ini? Apakah kamu mencari masalah? Joseph Huo menatap Yujin Huo dengan sedikit ketidakpuasan. Senior, Dev ini adalah musuhku. Aku ingin membunuhnya. Kepala keluarga Huo membantuku. Saat ini Tuan Muda Ming berbicara. Siapa kamu? Joseph Huo bertanya. Tuan Muda Ming dari Raja Empat Neraka. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sombong. Raja Empat Neraka. Aku belum pernah mendengarnya. Joseph Huo menggelengkan kepalanya, lalu menatap Yujin Huo dan berkata, kamu benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk membantu orang lain. Kamu harus tahu bahwa setiap cabang keluarga hanya memiliki satu token keluarga Huo. Bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai kecuali jika itu masalah hidup dan mati? Joseph Huo agak tidak puas. Yujin Huo benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk memanggilnya guna membantu orang lain. Penatua Huo, Raja Empat Neraka sangat kuat di dunia surga dan manusia, dan mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka baru saja memberi kami 500.000 batu roh peri. Negeri tanpa ilusi ini sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya sama sekali. Jika keluarga Huo saya ingin berkembang, kita hanya bisa bekerja sama dengan orang lain. Yujin Huo buru-buru menjelaskan. Ketika Joseph Huo mendengar ini, dia mendengus dingin, cabang samping keluarga Huo telah jatuh ke keadaan seperti itu, apakah mereka akan tinggal di bawah atap orang lain? Sudahlah.
Karena kamu telah mengundangku ke sini, aku akan membantumu kali ini. Jika kamu dalam bahaya lagi di masa depan, tidak ada yang akan dapat membantumu. Bersambung.